Saudari dan saudari yang terkasih, mungkin sadar setiap kali kalau ada doa umat, saya selalu mengakhiri doa umat itu dengan berdoa untuk damai di bumi, damai di Timur Tengah, damai di Rusia, Ukraina, dan sekarang juga damai untuk Kamboja dan Thailand, di mana ada perang, di mana ada pembunuhan, di mana ada kebencian, di mana ada saling menghancurkan. Sudah bertahun-tahun aku berdoa demikian. Maka jangan heran, beberapa waktu yang lalu ada seorang umat menganjurkan kepada saya supaya saya berhenti saja berdoa untuk damai di bumi. Kayaknya doa tidak berkenan kepada Allah, cuma mendukung perang. Doa saya tidak dikabulkan. Ternyata Allah itu tidak bisa dipaksakan. Pertanyaan saya berbunyi, apakah saya harus berhenti berdoa untuk damai di bumi atau tetap kekeh berdoa minta damai? Apakah doa ada faedahnya atau tidak? Kalau Allah itu tidak bisa dipaksakan, kalau kehendakku tidak terjadi, apakah doa ada gunanya atau tidak? Ada cerita yang lain. Ada seorang bapak, dia minta didoakan oleh saya. Alasannya, dia mempunyai saraf terjepit pada punggungnya. Sakit luar biasa, nggak bisa jalan. Saya datang, saya mendoakan dia. Mohon belas kasihan, mohon kesembuhan untuk bapak itu. Tahu-tahunya minggu berikutnya dia datang ke gereja. Romo, sehat saya, segar. Doa Romo afdol, dikabulkan, luar biasa. Pertanyaan saya berbunyi, kok tumben doa yang ini dikabulkan, doa ini tidak? Apakah ada syarat-syaratnya tertentu supaya doa dikabulkan? Apakah doa ini lebih bagus daripada ini atau bagaimana? Pertanyaan kita berbunyi, secara bagaimana kita harus berdoa? Pertanyaan kita berdoa, doa itu sebenarnya apa? Doa yang bagus sebenarnya kayak apa? Saya merenung-merenungkan dan saya pikir doa yang paling bagus adalah doa syukur. Bukan doa minta-minta, doa syukur. Doa syukur artinya apa? Doa syukur adalah ungkapan iman, keyakinan diri saya bahwa saya tidak sendirian. Ada yang mendampingi saya, ada yang peduli pada saya, ada yang membantu saya. Nah, kalau saya mendapat kekuatan bahwa saya tidak sendirian, ada yang mencinta mau membantu saya, maka di dalam diri saya ada semangat yang baru. Ada suatu dorongan yang baru. Berjuang. Dia yang tak kelihatan, tapi yang saya alami dalam hidup saya, dia menyertai, membantu saya. Dan orang yang mempunyai semangat pada saat dia tak berdaya, orang itu cepat sembuh. Orang yang putus asa, yang tidak percaya, yang tidak bisa syukur, hese, susah. Jadi perlukan Allah keyakinan. Aku dalam pergumulan saya, dalam kesulitan saya, aku tidak sendirian. Maka pertama-tama yang saya usulkan Allah, supaya kita seringkali doa syukur. Pasti dalam hidup kita sudah punya segudang pengalaman, ada yang membantu menyertai kita ini. Yang kedua ialah, kalau berdoa, tolong bantulah Tuhan. Bantulah Tuhan supaya doamu dapat dikabulkan. Ketoklah, minum ketok, berbuat sesuatu. Jadi, kalau kita berdoa, bantu Tuhan supaya Tuhan dapat mengabulkan doa kita dengan usaha kita sendiri. Contoh yang sederhana saja. Beberapa waktu yang lalu, saya diminta oleh anak-anak kelas tertinggi supaya saya mimpin misa, doa supaya anak-anak bisa lulus untuk ujian. Bagus. Saya doakan. Kemudian saya pikir sesudah saya selesai mendoakan mereka, anak itu akan belajar. Ternyata anak itu tidak belajar, anak itu
main kelereng, main layang-layang, nggak belajar. Ujian datang, anak itu ngendok semua, tidak lulus. Marah sama saya. Romo, doa kayak apa? Kok kita semua tidak lulus? Loh, kata saya, yang membuat doa saya sia-sia siapa? Gini, nggak belajar. Jadi kalau kita tidak mau membantu Tuhan, Tuhan tidak bisa berbuat apapun. Relasi antara Tuhan dan Allah harus saling percaya, saling membantu. Jangan suka menggodai Tuhan Allah. Nggak boleh. Yang berikutnya ialah doa yang bagus adalah doa hening. Ada banyak orang yang mengeluh, Romo, saya tidak bisa berdoa. Nggak keluar, nggak bisa berdoa. Nggak tahu kata-kata apa. Kata saya bersyukurlah. Bersyukurlah kalau kata-kata tidak keluar. Banyak ngomong, belum tentu bermutu. Belum tentu. Doa hening lebih bagus. Contoh. Di negara Perancis. Ada seorang petani. Setiap hari jam 12 siang, gereja kosong. Nggak ada siapa-siapa. Jam 12 dia datang. Duduk di bangku yang paling akhir. Nggak ada doa rosario, nggak ada buku, nggak ada bibirnya, nggak bergerak, hanya dia melotot saja. Maka ditanya kepadanya, Pak, punten, mengapa kau di sini? Capek atau mau apa? Tidak, katanya, saya berdoa. Loh, mana rosario? Mana doa bukunya? Nggak ada. Oh, kata dia, saya hanya memandang dia yang mencintai saya. Dan saya yakin dia yang mencintai saya memandang saya. 15 menit kita tukar cinta satu sama lain. I love you. Tanpa ngomong. Saya sadar Tuhan itu sayang kepada saya. Kehadiran saya itu ungkapan cinta kepada dia. Dia pulang, dia happy, bahagia, segala usahanya lancar. Jadi jangan pikir makin panjang doamu, makin Tuhan diluluhkan. Belum tentu. Kadang-kadang diam saja. Memandang Tuhan, bersyukur dalam hatinya lebih bagus. Maka usul saya supaya kita bersama-sama dengan para rasul hari ini berdoa. Tuhan ajarlah kami berdoa. Gampang. Namanya cicing wae. Cicing artinya diam. Menang. Biarlah Tuhan dapat mendengarkan isi hati kita. Dan kita yakin kita akan dikabulkan dan kita akan hidup bahagia dan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Semoga demikian.